calon pengantin Selin kan bentar lagi kan saya mau menikah. Beneran Tadi, udah yakin ente pengen menikah sama yakin Bu RT. Selin? Tadi kan catering udah ada nih Bu RT. Ya. Tinggal satu nih. Apa sih? Penghulunya Bu RT. Oh iya, mau ada biar kata ada cateringnya, makanannya banyak banget buat 1000 orang juga. Kalau penghulu nggak ada Siapa jalan. yang mau nikahin Bu RT? Benar. Tapi lu kalau kawin jangan... Security. Ya. Kebetulan, ini pas banget. Silakan, Bapak masuk. Nah, assalamualaikum. Ini Bapak penghulu kita. Ini Silakan pas Pak duduk nih. Pak. Silakan, Sudah Pak, ada. silakan, Pak. Bapak silakan duduk, Pak. Di mana? Silakan, Di Pak. sini Di saja. sini, Pak. Pak, di sini, Pak. Iya. Oh, udah dapat penghulunya nih? Udah ada penghulu dan Pak, penghulu mohon maaf, bukan ini sembarang benar-benar penghulu. udah berapa pasangan yang dikawinkan, Pak? 5.000 barangkali. 5.000 pasangan. Silakan Bapak, monggo Pak. Iya. Ayo. Kinara. Pak Haji kemana aja, Bang Mali mana? Bukan. Beda. Ini bukan pasangan Malik Tongtong. Ayo. Kita lagi ternyata Pak Penghulu lagi viral. Lagi heboh di netizen plus 62. Ada fakta visual, ini viralnya Ustadz Anas yang ternyata bikin haru para netizen. Ini dia. Yang ganteng, pingin kaya? Ingin. Waftah yadaumak, fa'ina mina memba'ur rizik. Sukalah membuka tangan ibumu. Karena di tangan ibumu ada sumber rezekimu. Semakin sering kau buka tangan ibumu, semakin terbuka pintu rezekimu. Semakin banyak dan sering kau beri ibumu, semakin banyak dan sering pula Allah berikan rezeki kepadamu. Kesimpulan, jangan bakhil kepada ibu bapakmu. Ibu kita sayangnya luar biasa. Dan tak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Mata kita belum bisa pandang, telinga belum bisa dengar, bibir belum bisa ucap berada di perut ibu. Tangan alus beliau karena sayangnya pegang perut dan berkata-kata, anakku pintar, anakku kaya, anakku bahagia, anakku sehat, surga tempatmu nak, manusia manapun belum ada yang berdoa untuk kita. Ibu kita sudah panjatkan itu demi kebahagiaan anak-anaknya. Indra langsung mewek tuh, Tat. Iya. Kalau udah ngomongin ibu, Maaf ya Ustadz kalau udah Kenapa, ngomongin Indra? ibu. Iya. Indra tuh udah nggak bisa. Barangkali ada tisu untuk ini. Gimana sih? Ini kenapa jadi saya yang Indra tisu? biasanya bukan pakai tisu, Tat. Pakai kanebo kering, tau. Tapi luar biasa sekali ya Ustadz Anas ini kalau sebelum pernikahan itu kan biasanya memang ada nasihat pernikahan ataupun tausiah pernikahan. Tapi sungguh luar biasa sekali bahwa jadi seorang pengantin laki-lakinya tuh saat diberikan ya nasihat tausiah seperti tadi tuh menggambarkan bahwa ini saya menitipkan harta yang paling berharga dari ibu ya Ustadz ya. Agar kita bisa menjaganya juga dengan baik. Ustadz senantiasa sering tuh memberikan nasihat pernikahan sebelum. Alhamdulillah semacam terpanggil saya itu mengingatkan. Iya, benar, terpanggil. Betul. Saya anggap anak saya sendiri. Iya. Saya anggap murid, menantu dan lain-lain sehingga saya kepingin rumah tangga bahagia. Benar. Yang paling ingin saya sampaikan adalah itu. Kita tidak terlahir tiba-tiba kaya, tiba-tiba pinter, tiba-tiba ganteng, cantik. Tidak. Kita Berproses, berawal dari sebuah, mohon maaf, kandungan ibu yang betul-betul dalam perhatian yang tidak pernah dikurangi. Belum lagi ayah. Ayah pun juga demikian. Ketika terdengar suara panggilan pertama, begini. Ayah sudah berpikir bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, sandang, pangan, papan. Berapapun kebutuhan anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun dihabiskan anak, ayah tidak pernah menjumlah. Dan setelah menikah, ayah pun juga tidak minta ganti berapapun yang telah dihabiskan untuk setelahnya. Dari situlah saya ingin sekali kembalikan ini semua kepada orang tua. Sukses bukan karena semata-mata hebatnya cara kita berpikir, tapi karena ridhonya orang tua. Mohon maaf Ustadz, Vicky baru saja kehilangan sosok ayah beberapa hari yang lalu. 5 hari. 5 hari yang lalu tepatnya ayah tercinta dari Vicky meninggal dunia. Nasihat untuk kami, anak yang orang tuanya sudah tidak ada itu apa ya Ustadz? Terkadang tangan kita ini kosong, tapi tidak mampu kita angkat. Apa artinya? Doa. D-O-A, ini lebih berat dari gunung. Kok bisa begitu? Terkadang kita tidak mampu angkat. Ibu ya Allah, ayah ya Allah. Yang ada rezeki terus dia minta. Sukses terus dia minta. Loh, apa ini hidup? Kalau terus diisi dengan itu, artinya dalam tanda petik kesombongan akan menghiasi kita.
Tapi ketika ibu, bapak, insya Allah sukses kita terus terhiasi dan terbungkus dengan rendah hati. Mudah-mudahan begitu. Amin. Kepada saudaraku yang baru saja Allah memanggil orang tuanya, mudah-mudahan Allah ridho menerima amal ibadahnya Amin. dan memberikan maaf atas segala macam bentuk kekurangan. Amin. Aduh, Ustadz aku jadi berkaca-kaca. Makasih ya Tat diingetin terima ya. kasih Itu bagus mengingatkan banget kami. tadi kadang-kadang dalam doa tuh kebanyakan minta rezeki doang sama Tuhan. Iya. Minta rezeki, minta terus, minta gitu. Walaupun tetap mendoakan orang tua, tapi saat kita mendoakan ayah ibu kita, ridhonya mereka, kita kayak nggak usah minta sama Tuhan juga. Tuhan sudah mendengar apa yang kita butuhkan gitu ya Tat. Itu ungkapan orang yang tinggi hati. Contoh, mengapa kita minta-minta? Allah kan sudah tahu begitu ya. Saya beri ilustrasi. Iya. Punya anak? Iya. Punya anak? Punya anak? Belum nikah Ustaz. Oh, ketawa Makanya Ustaz. saya nangis karena itu. Kenapa Ustaz ketawa? Oke. Andai punya anak semua, Wis. Iya, Pak Ustaz. Andai ya. Andai. Andai punya anak. Sudah tahu jadwal berangkat sekolah. Tahu. Dan sudah tahu menggunakan seragam dan membawa tas. Iya. Lantas si anak tidak meminta, tidak pamit, bagaimana perasaan? Iya, Sakit sedih dong. hati kita, Sedih. sedih. Gitu orang ya? tua. Sedih. Padahal orang tua sudah tahu, Sudah tahu. itu mau sekolah. Iya. Kenapa kita kecewa ketika dia tidak pamit? Iya. Begitulah Allah SWT. Allah Maha tahu. Tapi memang Allah menunggu rendah hati kita untuk begini. Berdoa dan memohon ya Pak Ustadz. Paham ya? Paham Ustaz. Tapi Pak Ustadz ini kan Dra, perlu jadi pembelajaran yang baik untuk kita. Ya kan, banyak sebelum orang menikah dan berkomitmen dalam berumah tangga, pasti akan mendengar nasihat pernikahan. Tapi dalam situasinya juga, pasti ada beberapa yang tidak mengenakan juga ya Pak Ustadz. Misalkan, ya dari wali nikahnya terjadi seperti apa, atau juga keluarga yang tersinggung dengan perkataan dari calon pengantin dan lain-lain. Itu fakta-faktanya seperti apa tuh Pak Ustadz? Begini, sebagai penghulu, saya betul-betul mempelajari kiri, kanan, depan, belakang saya. Sebelum saya bicara. Iya. Sebelum saya masuk, saya sudah bisa membaca. Kira-kira berapa menit saya harus bicara. Iya. Benar. Materi apa yang akan saya sampaikan. Tidak semua orang menerima itu karena majelis nikah bukan untuk pengajian. Maka kita harus tahu. Tapi tidak salah toh kita memberi materi pengajian dengan cara-cara yang bisa diterima. Kalau mereka datang ke masjid, ke musola untuk niat pengajian, lumrah memang niatnya ngaji. Iya, Kita beri materi apapun terima. Tetapi kalau di majelis akad nikah, tidak semua punya tujuan itu. Sehingga harus hati-hati memberikan materi saat di depan semua. Apalagi dari unsur agama, unsur kepentingan, unsur repot. Iya. Setelah ini ada apa dan bagaimana, maka pintar-pintarnya penghulu saya itu diperlukan. Tapi padahal kan kalau syiar mah boleh di mana aja kan Pak Ustadz. Iya. Namanya menyampaikan Tapi kan suatu yang... tempat harus hati-hati. Iya. Berarti Pak Ustadz melihat banget apa namanya siapa yang datang, Siapa yang datang? berapa lama durasi itu diperhatikan Setelah banget ini ya. mau ada apa, acara apa, butuh waktu berapa lama, hati-hati banget. Benar. Supaya yang baik ini tetap baik. Iya. Dan bicara soal tadi, itu pintar-pintarnya penghulunya. Benar. Kalau Bapak Ustadz Anas ini nggak usah ditanya masalah kepintaran. Emang kenapa, Dra? Beliau ini lagi ambil S3. Lagi ambil doktorat, betul ya Pak ya? Iya, gitu. Sedang iya. mengambil doktor. Pendidikan Islam keagamaan. multikultural. Oh. Apa Tat? Pendidikan Islam multikultural di Unisma Malang. Oke. Ini maaf aku agak sedikit kembali ya. Sebelum ngomongin soal S3-nya Ustadz nih. Iya. Tadi kan banyak banget nih Ustadz memberitahukan apa namanya menikahkan banyak pasangan. Iya. Memang di awal mudah Tat, tapi kan di tengah-tengah kadang-kadang banyak gelombang, banyak hantaman juga. Kasih dong Tat sedikit untuk teman-teman yang lagi menyaksikan, yang mungkin sedang berjuang untuk pernikahannya juga. Apa sih Nasihat yang harus pernikahan, nasihat pernikahan yang harus selalu kita ingat gitu Tat? Jangan jauh dari ilmu dan ulama. Al ulama kal misbah kata Rasulullah. Ulama itu seperti lampu. Jangan dijauhi. Minta nasihat, minta pendapat. Sehebat apapun kita minta nasihat seperti kepada ibu kita. Sebab ada istilah dari Ki Ronggo Warsito, ulama Jawa itu bilang begini lah. Sak bodo-bodone wong tuwa isih pinter. Barangkali pendidikan kita lebih tinggi dari orang tua. Iya. Tapi jangan tinggalkan orang tua. Iya. Sak bodoh-bodohnya orang tua masih lebih pintar. Iya. Kan begitu lah. Iya. Dari situlah dekat ulama, dekat ilmu,
insya Allah kekurangan kita, salah kita belum sampai jauh lebih jalannya, sudah ada yang mengingatkan dan kita selamat insya Allah. Baik ya, semoga bisa menjadi pelajaran untuk pasangan-pasangan kita nih. Dan nggak hanya yang bikin haru aja, Ustadz Anas ini juga terkenal lucu loh. Ya, humoris loh beliau ini. Masa, Ndra? Ada fakta visualnya. Mana, Ndra? Kita lihat, ini dia. Wah, lucu ya, Pak Ustadz. Apa yang kau lakukan untuk nyenengno suamimu? Melayani. Melayani. Lapo, melayani opo? Melayani opo? Apa nduk? Semuanya, Pak. Sembarang kalir. Sembarang kalir. Iya. Neno genteng bocor barang. Ndak begitu anakku. Istri solihah jawabannya gak sembarang kalir. Situk tapi mantap. Taat, mentaati. Calon mertuamu terhadap calon istrimu tidak pernah marah-marah beliau kepada putrinya, tidak pernah meninggalkan sayang, memutus sayang kepada putrinya. Dalam beberapa hitungan menit, sayangnya ibu dan bapaknya akan diminta kau sambung, kau teruskan. Pertanyaannya, sanggup anakku? Sanggup. Hati-hati. Ustadz, kenapa kalau kami lihat ya video-video yang viral ya dari Ustadz Anas ini, bahwa selalu juga di tengah-tengah memberikan satu nasihat, sesuatu yang sangat serius, tapi tersempil humor juga, itu kenapa Ustadz? Pernikahan itu sesuatu yang menyenangkan. Benar. Pernikahan sesuatu yang menyenangkan. Iya. Nah, maka buat yang menyenangkan pula. Iya benar. Tapi tadi itu yang apa? Ada yang dinikahin sama Pak Ustadz. Pak Ustadz tuh pernikahan Pak Ustadz. Kalau berbicara sama suami itu nggak boleh keras. Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya kalau minta uang belanja beda sama istri-istri yang lain. Ini keren. Istri saya nggak pernah marah-marah kalau minta uang belanja. Nggak pernah maksa. Nggak pernah maksa, nggak pernah marah-marah, pelan bicaranya. Bagus dong. Cuma ngomongnya di depan telinga kita, uang belanja gitu, uang belanja, uang belanja, uang belanja. Sama juga. Sama aja ya. Nggak kenceng tapi di pinggir sini. Iya, Ya gimana dong. Tapi Pak Ustadz, Ustadz, ini pertanyaan dari Nah. netizen dan juga seperti mewakili banyak juga pertanyaan dari host-host. betul. Iya. Gimana Pertanyaannya begini. caranya kita yang udah usianya nggak muda-muda ini lagi, tapi suka masih banyak bandelnya, ya, bisa memenangkan hati orang tuanya pasangan supaya dapat restu pernikahannya. Sebelum menikah kita kan ada berjuang ya, maksudnya teman saya ini. Jadi kita bagaimana caranya dapat restu dari calon mertua kita nih Pak Ustadz? Wah ketawa ya Pak Ustadz ya. Enak ya Ustadz ini ya. Rasulullah itu mengajarkan kita namanya khitbah. Khitbah itu lamaran. Lamaran itu perkenalan. Dan saat masa perkenalan itulah bagaimana kita membuat orang tua senang dengan kita. Lamaran bukan berarti karena hanya dekat-dekat saja, tidak. Tapi memberikan kepastian bahwasanya Bapak, Ibu, saya siap untuk membuat putri ibu menjadi istri yang baik, anak yang baik, dan seterusnya. Artinya ada masa di dalam lamaran itulah untuk meyakinkan bahwasanya bagaimana ibu dan bapak kita senang dan bisa menerima kita. Tentang bagaimana metode menyenangkan, nah, kan macam-macam. Kalau mertua kita materialis, kasihlah suka-suka yang materialis. Oh, ada juga ya Ustadz. Jadi barengi pasir. Iya, sesuai batu dengan bata gitu ya, karena suka material. sesuai dengan karakteristik beliau. Kalau dia sukanya suka ngaji-ngaji, dikir-dikir, maka masalah kita orang yang insyaallah. Insyaallah gitu. Tapi istri saya tuh dulu Ndra, Sesuai alhamdulillah keadaan. saya ke mertua saya nih nggak mau apa-apa dia. Jadi saat melamar permintaannya cuma satu Pak Ustadz. Apa tuh? Hafalkan surat Ar-Rahman gitu dan bacakan di pernikahan gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ini Mbak Inu Ada monggo loh. ini Pak Ustadz ini mau nikah lagi ya? Bukan. Saya sama Adam Suseno aja udah cukup, alhamdulillah. Oh. Pak Ustadz saya mau tanya iya. nih ya, ini kalau misalkan nih ya, kalau namanya juga suami istri itu kan masih pasti memberikan hak dan kewajiban. Nah, kalau suami memberikan uang gaji lah, pokoknya duit lah gitu kepada istri,
itu uang istri. Tapi kalau uang istri itu uang sendiri gitu gimana sih maksudnya Pak Ustadz? Apa benar uang suami adalah uang istri, tapi kalau uang istri itu Bunda adalah Ratu, duitku sendiri gitu Jemino, loh. mohon maaf, ini kita pertanyaan mewakili netizen, bukan curhatan pribadi ya. Soalnya banyak Ustadz yang kayak gitu Ustadz. Jangan Ya, gitu dong. benar. Iya, Iya. tapi Kayak gitu mewakili tolong banyak dijelaskan, Pak masyarakat. Ustadz. Benar, Pak Ustadz. Jadi prinsipnya tuh bilangnya gitu. Nah, Uang itu- suami adalah uang istri. Oke. Uang Uang istri. istri, uang istri. Iya, Suami kalau nggak bahasa dapet tuh, pas Jawanya, uang istri. duit, kalau bahasa Jawanya itu ya duitnya bojo gutekku dewe. Iya, udah jadi lagu dah tuh. Iya. Bagaimana nih Pak Ustadz nih. menyikapi tadi Pak Ustadz? Silakan Jawab Pak ya. Ustadz. Iya. Iya. Memahami kepemilikan jangan satu persatu atau cuil secuil. Benar. Saya ulangi, memahami sesuatu kepemilikan jangan satu persatu atau cuil secuil. Ketika seorang laki-laki berkata, saya terima nikah. Iya. Seorang A binti B dengan mas kawin C. Iya. Ini dunia akhirat dia tanggung jawab, maka semua milik dia. Jangankan untuk urusan pahala, Iya. dosa pun dia bertanggung jawab. Dosanya istri, dosanya anak, dia tanggung jawab. Apalagi urusan uang. Iya. Adapun seorang istri, apa betul Pak? Kalau uangnya suami itu juga haknya istri, Iya. tapi kalau uangnya istri haknya Istri aja. Istri. haknya nggak ikut-ikut haknya suami. Ini kan istri yang sedang kedonya. Pelit ngono ta? Iya. Oh. Ketika tanggung jawab diserahkan kepada seorang suami, Benar. tapi ketika seneng-senengnya dia, itu kan bonusku langun. Jadi sebenarnya tidak boleh dan tidak ada kata seperti itu ya Pak Tidak Ustadz? ada. Itu adalah ungkapan untuk memisahkan diri, tidak saling hormat menghormati, tidak Artinya saling jujur. Egois ya namanya Egois. istrinya. Jadi Ya, duit kalaupun artinya toh seorang istri bekerja, Oke. mendapatkan izin dari Dari suami, suami. itu bagus. kayak saya gini ya dapat restu dari Mas Adam. Oh, iya. Alhamdulillah. Makanya Boleh, dalam Bapak. rumah tangga itu sesuai dengan nasihat tadi tuh teman-teman, ya kan? Ada juga nih orang yang dalam berumah tangga suaminya juga masih suka berjalan cinta ke yang lain, gitu. Bener, misalkan dia suka ya main seseorang ke rumah, tapi dia juga pasti akan balik lagi ke rumah. Makanya di dalam semua ke rumah tangga pasti ada gula-gulanya tuh. Oh, tadi Pak Ustadz bilang, pasti manis. bilang kalau suami masih suka ke kanan ke kiri ke kanan, kata Pak Ustadz gini, sakarepmu. Nah, itu Semua kan dari hati ya Pak Ustadz ya? Iya. harusnya iya. fokus ya Pak Ustadz ya. Kalau Ya, udah menikah ya udah gitu ya. Kembali kepada ilmu dan ulama. Insya Allah yang merasa benar akan Oke. terjawab. Iya. Tapi gula-gulanya cocok tuh. Kayaknya Mbak Ino pas loh. kalau Iya, nyanyiin aja coba gula-gulanya, coba.